Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinastain wala murid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat lainnya sehingga kita dapat berkumpul di aula ini yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Muhammadiyah. Selanjutnya, alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan pengajian rutin kita RTL. Saat ini adalah bulan ketiga, yaitu membahas tentang amalan di bulan Ramadan, amalan Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Yang pertama, sebelum kita mulai acara ini, mari kita sama-sama buka acara pengajian ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu selanjutnya, karena kita berada di bulan suci Ramadan, maka kita akan membaca Al-Quran bersama-sama. Boleh dibuka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 188. Sudah. Oke. Udah, langsung saja nanti kita baca bareng-bareng. Nanti saya komando. Oke. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib
ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum tahtanu anfusakum fataba alaikum wa'afakum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrubuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Shadaqallahul adzim, shadaqar rasulullah. Semoga senantiasa kita semua diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke acara inti, yaitu pengajian yang akan dengan tema sebentar. Ya, dengan tema keutamaan dan amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Muhib Roshidi MA Hum selaku narasumber kita dan juga sekaligus Dewan Pengawas Lazismu Pusat. Kepada Ustadz Muhib dipersilahkan, Pak. Mic-nya cuma satu ya? Ganti-gantian, oke. Oke, baik. Sebelumnya gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah puasanya. Itu mah pertanyaan anak kecil lah, bro. Lancar apa enggak? Boleh apa enggak? Oke, karena waktunya seharusnya kita mulai 15.30 karena sekarang sudah 16.36. Mungkin langsung saja kita serahkan kepada Ustadz Muhib untuk menyampaikan pengajian pada sore hari ini. Dipersilakan, Ustadz. Jadi nanti datanya jawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika man nawwartal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman Amil yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah di sore menjelang berbuka ini kegiatan yang saya kira sangat baik
meskipun RTL tapi tentu tidak kemudian hanya untuk RTL kemudian dilupakan dan hilang. Jadi RTL Baitul Arqam itu men-trigger untuk supaya ada ide, yang ide itu hendaknya dilanggengkan. Kebaikan itu jangan sampai nanti sekedar yang penting wajib habis itu selesai. Tentu dalam kajian ini juga tidak lupa kita sampaikan salat dan salam pada Rasulullah SAW yang tentu pada sore hari ini amanahnya kita belajar tentang beliau, bagaimana beliau berpuasa, melihat amal-amal utama yang beliau lakukan. Tapi sebelum itu kita memang harus kenal bagaimana perintah awal puasa ini semangatnya apa, dan para sahabat itu puasanya seperti apa. Karena menyambut puasa itu tidak boleh sederhana. Jadi menyambut puasa itu bukan ya yang penting nanti tidak makan. Makanya dibikin peringatan-peringatan yang baik, termasuk di Indonesia. Di Indonesia khususnya di Jawa, ini sebelum ke Nabi ya, di Jawa itu punya tradisi yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga namanya munggahan. Ada yang tahu munggahan ya? Munggahan itu bukan sekedar makan. Sunan Kalijaga ngajarin munggahan itu pakai makanan yang punya makna. Jadi makanannya punya makna. Ada yang tahu apa saja makanannya? Munggahan itu. Munggahan itu makanan yang dibawa, disajikan nanti ada 4 jenis makanan. Karena ini masih berlangsung di beberapa tempat, termasuk nanti di tempat saya di daerah pesisir Lamongan itu masih ada tradisi itu. Munggahan itu 4 makanan yang dibawa. Pertama ada namanya apem. Apem. Ini nanti punya makna. Apem itu dari kata afun, artinya maaf. Maka sebelum Ramadan itu sebenarnya yang diajarkan Sunan Kalijaga itu saling memaafkan. Jadi bukan maaf-maafan itu pas Idul Fitri, maaf-maafan itu sebelum Ramadan. Biar nanti pas nanti Ramadan itu tugas kita bukan lagi meminta maaf dan saling memaafkan sesama manusia. Tugas kita langsung minta kepada Allah. Maka doanya nanti Allahumma innaka afwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu ketika Ramadannya. Sebelum Ramadan urusan kita dengan manusia harus selesai. Maka kuenya apem. Kenapa apem ini nanti muncul kue yang kedua? Kue yang kedua adalah kue ketan. Ketan itu dari kata khotoan, yakni rasa bersalah. Kita harus bersalah, harus punya rasa itu. Kalau itu enggak kita miliki, puasa itu biasa-biasa saja. Karena rasanya ya kita ini enggak banyak dosa amat sih, ya enggak apa-apalah kita. Tapi kalau kita punya rasa bersalah, maka kita pingin betul Ramadan ini kita bersih-bersih. Kita itu kalau enggak merasa salah, enggak merasa kurang, ya hidupnya biasa saja. Maka harus kita mulai itu. Maka kue kedua namanya khotoan. Nah, jadi kue ketan. Nah, kue ketiga, tahu kue ketiga? Kue ketiga itu namanya kue pasung. Ada yang tahu kue pasung? Kue pasung. Kue pasung itu kue yang pelancip. Kalau di Lamongan itu ganti nama. Namanya nggak enak didengar. Namanya cumbrek. Anda tahu itu? Nah, tahu. Nanti browsing gitu ya. Kenapa disebut pasung? Pasung itu dari kata fasumu. Kalau kita sudah sadar bahwa kita harus saling meminta maaf, kita sudah sadar bahwa kita memang punya salah, maka niatkan besok puasa. Selain itu kata pasung, kue pasung, kenapa disebut pasung? Ya karena makna puasa itu adalah memasung, menahan. Itu makna puasa. Jadi kue itu disajikan. Nah, kue yang keempat ini bukan makanan yang keempat itu pisang goreng. Nah, ini karena udah sering ngomongin makanan lebih enak. Jadi pisang goreng itu tapi harus pisang khusus. Pisangnya adalah pisang raja.
Nah, pisang raja itu orang Jawa nyebutnya gedang rojo. Dari kata apa gedang rojo itu? Gedang rojo itu dari kata godan roja, besok ada harapan. Jadi kalau kita sadar kita punya salah, kita sadar bisa saling maafkan, kita sadar bahwa besok kita puasa, yakin besok ada harapan, kesalahan kita diampuni. Jadi peringatan itu bukan sekedar yang penting makan-makan, kan? Nah itu kue. Nah itu peringatan Ramadan. Jadi kalau mau Ramadan itu yang dilakukan. Cuma kadang-kadang sekarang tinggal istilahnya, makanannya udah nggak ada. Nah itu yang terjadi. Nah sekarang kita ngomongin bagaimana Rasulullah puasa. Berapa kali Rasulullah puasa Ramadan? Berapa kali? Diwajibkan puasa Ramadan itu di tahun kedua Hijriah. Rasulullah wafat di tahun ke-11 Hijriah, tapi belum sampai bulan Ramadan. Artinya Rasulullah bulan Ramadan itu puasanya berapa kali? 8. Ini kalau sudah sore matematikanya agak chaos ya. 8 kali. Nah uniknya 8 kali itu kalau kita nanti tunjukkan satu persatu, puasa ini Ramadannya nggak sembarang, nggak kayak kemudian kita kalau Ramadan itu jam kerja dikurangi, ya, lebih santai. Ternyata Ramadan itu pertama kali terjadi di tahun kedua Hijriah itu, justru di situ pertama kali diperintahnya ke perang. Nanti pas Tabuk juga sama Ramadan. Pas nanti Fathu Mekah juga sama Ramadan. Jadi Ramadan itu memang bulan sibuk. Bukan bulan bersantai. Nah, itu bulan Ramadan. Nah, itu isi Ramadan. Nah, sebelum memasuki Ramadan yang 8 kali ini isinya apa? Saya ingin kita belajar dulu semangatnya di tahun kedua Hijriah agar kita tahu rasanya Ramadan itu pasti tidak sederhana. Jadi di tahun kedua Hijriah sebenarnya Rasulullah dan para sahabat sudah mulai berubah wacananya. Tidak sekedar agama sebagai persoalan individu. Jadi ketika hijrah ke Madinah, yang dilakukan Rasulullah pertama kali di tahun pertama adalah proses ta'akhi, mempersaudarakan. Tapi di tahun kedua ada 4 perintah. Yang 4 perintah ini nanti merubah cara pandang keberagamaan. Yang awalnya keberagamaan itu persoalan privat. Di tahun kedua ini berbeda. Nanti agama menjadi wacana publik. Makanya banyak mu'arrikh ahli sejarah bilang Rasulullah di tahun kedua itu berubah dari nabi menjadi seorang penguasa Arab, penguasa Madinah. Jadi seorang raja dia. Karena setelah itu Rasulullah ngatur orang Yahudi harus bagaimana, orang Nasrani bagaimana. Kalau ada orang luar ke Madinah bagaimana, diatur. Yang sebelumnya nggak ada. Ayat-ayat yang Mekah itu, yang Makkiyah itu, isinya hanya soal tauhid yang kebanyakan. Belum ada itu persoalan publik. Masalah pernikahan belum dibahas, itu ayat Madinah semua. Nah, apa 4 perintah yang turun? Nah, ini nanti menjadi konsep yang nanti merubah wajah Islam, sehingga nanti jangan menganggap puasa itu urusan pribadi. Puasa ini urusan publik. Nah, apa perintah itu? Yang pertama kali nanti turun, para ulama mengatakan yang pertama itu adalah tahwilul kiblah, perubahan arah kiblat. Ini nggak sederhana, nggak kemudian yang penting kan cuma merubah arah doang, nggak. Jadi merubah arah kiblat itu konsepsinya adalah tentang bagaimana Islam atau orang Islam harus punya perbedaan dengan yang lain, Makanya 10 ayat sebelum ayat perintah puasa, di ayat 177-nya, itu kalimatnya adalah soal laisar bir an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Kebaikan itu bukan ketika kita menoleh ke timur dan ke barat. Itu maksudnya apa? Islam itu tidak boleh sama dengan kebesaran orang timur dan barat. Sejak dulu sama. Dulu barat diwakili oleh Romawi, kemudian timur diwakili oleh Persia. Dan orang-orang cenderungnya begitu, kalau nggak ngekor yang besar-besar itu.
Hari ini juga sama. Tapi kita harus punya wajah yang berbeda. Jangan sampai kita itu ngekor. Enggak begitu caranya. Maka kita harus punya wajah sendiri. Nah, tahwilul kiblah itu, Nabi itu enggak nyaman sama orang Yahudi. Karena orang Yahudi bilang begini, Muhammad sama teman-temannya itu kan ya enggak serius-serius amat lah beragama. Toh Tuhannya juga sama, kiblatnya juga sama, sholatnya sama kan ngadapnya kata. Jadi diajak terus, enggak nyaman. Padahal ketika dulu pertama kali di Madinah, karena sepanjang di Mekah itu Nabi Muhammad tentu lebih dekat dengan orang Ahlul Kitab. Karena orang Ahlul Kitab di Mekah itu sedikit, yang banyak orang musyrik. Jadi karena kenapa? Ya Nabi paling tidak Tuhannya samalah gitu ya. Karena ada persamaan. Tapi masalahnya ketika di Madinah orang Yahudi ini enggak tahu diri juga. Padahal sebenarnya awalnya sebelum awal ada perintah puasa Ramadan, kan yang awal puasa itu perintahnya Nabi memerintahkan 10 Muharram. Itu karena apa? Karena Nabi kagum sama orang Yahudi. Jadi awalnya Nabi itu senang sama orang Yahudi. Dianggapnya orang Yahudi itu baik gitu. Maka ketika melihat orang Yahudi puasa, Nabi tanya, ini puasa apa? Oh ini 10 Muharram, ini adalah waktu ketika Nabi Musa menyelamatkan kami Bani Israel. Dan kami berpuasa untuk bersyukur dengan itu. Nah, maka Nabi mengatakan, ahakku bina. Kalau begitu kami juga punya hak yang sama. Kami juga punya hak untuk puasa. Sebagaimana aku punya hak seperti Musa. Maka Nabi kemudian memerintahkan kalau begitu setelah ini kita puasanya 10 Muharram. Nah itu belum ada perintah Ramadan. Nah ternyata tahun berikutnya ada perintah puasa Ramadan. Maka 10 Muharram itu enggak jadi wajib. Nabi cuma bilang, man arada ayyasum falyasum. Kalau yang pengen puasa-puasa enggak juga enggak apa-apa. Bahkan sebagian sahabat itu sebenarnya tidak puasa 10 Muharram. Makanya di kajian Tarjih Muhammadiyah, kalau dibuka-buka sebelum tahun 2000-an, enggak ada itu puasa 10 Muharram sebagai bagian dari puasa sunnah. Enggak ada, dibuka nanti enggak ketemu. Kalau Senin Kamis ada, tapi 10 Muharram enggak. Karena memang Nabi pengen setelah tahun kedua hijrah itu enggak mau disamakan. Enggak mau disamakan lagi. Karena orang Yahudi ternyata bermasalah. Di Madinah orang Yahudi itu sedikit, tapi dia menguasai ekonomi. Ya mirip sekarang lah. Jadi sedikit jumlahnya, tapi dia menguasai ekonomi. Maka tahwilul kiblah itu adalah soal perubahan. Bagaimana Nabi harus punya ciri khas berbeda dengan yang lain. Karena itu nanti pas Ramadan, itu banyak hal yang nanti Nabi perintahkan sebenarnya dalam rangka menyelisih Yahudi. Misalnya, kenapa kita disunahkan untuk mempercepat berbuka? Ta'jilul fitri, yakni mempercepat berbuka. Kata Nabi, karena orang Yahudi itu sukanya mengakhirkan berbuka. Kenapa kita diperintahkan untuk sahur? Yang nanti kalau kita baca kisah awalnya, Qais ibnu Sirmah itu pernah puasa, karena dia nggak tahu sahur itu apa, dia puasa ngikut Yahudi. Orang Yahudi itu puasanya, kalau dia sudah berbuka, kemudian dia tidur, maka setelah bangun tidur udah nggak boleh makan. Nggak boleh makan. Nah, mereka nggak ada sahur, makanya Nabi bilang bedanya kita orang Islam dengan ahlul kitab adalah sahur. Maka kita disunahkan sahur. Nah kisah yang nanti Qais bin Sirmah ini, dia habis bekerja, pulang, belum makan, belum buka. Dia baru minum, belum buka, minta istrinya kemudian masak, istrinya masak. Begitu istrinya masak, nah dia ketiduran. Ketika ketiduran dia bangun kan nggak boleh makan kalau menurut orang Yahudi, maka dia nggak makan. Besoknya kerja lagi. Jadi dia puasa, nggak buka, nggak sahur. Nah, setelah itu dia pingsan. Ketika pingsanlah kemudian beberapa orang sahabat datang ke Nabi dan Nabi menyampaikan tentang kesunahan sahur itu. Jadi dimulainya adalah tentang bagaimana kita punya jati diri. Jangan sampai kita ya samalah dengan orang non muslim, sama. Nggak boleh. Harus punya ciri khas. Karena semangatnya di situ. Kemudian nanti perintah kedua di tahun kedua Hijriah
ini adalah perintah tentang zakat. Perintah zakat ini tidak dimaknai sederhana. Oh, zakat itu ya berarti ngeluarin harta Anda. Masalahnya perintah zakat ini nanti hampir beriringan dengan perintah perang. Perintah perang. Makanya tahun kedua itu ketika diperintahkan perang, Nabi itu nggak yakin, nggak percaya, nggak seneng lah. Makanya ayatnya tentang perang itu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang meskipun kalian sebenarnya benci, nggak suka. Kenapa Nabi enggan untuk berperang? Karena jumlah orang Islam di Madinah sedikit. Jadi orang Islam di Madinah itu, kata Hudzaifah, jadi Hudzaifah pernah diminta untuk menghitung orang Islam di Madinah itu, jumlahnya hanya 1.500-an. Maka dihitunglah siapa yang siap perang. Ya yang siap perang cuma 300-an. Sementara perintah perang ini kan sebenarnya nggak tahu perang sama siapa. Kalau dalam bayangan para sahabat, perang itu pasti sama orang Mekah. Karena yang memusuhi adalah orang Mekah. Tapi perintah perangnya itu muncul tapi nggak tahu perangnya kapan. Cuma sudah disuruh zakat. Nah, disuruh zakat ini dalam bayangan para sahabat tentu adalah untuk persiapan perang. Karena perang itu butuh modal. Butuh modal. Makanya nanti perang Badar itu agak nggak imbang ketika orang Arab Quraisy itu perang itu bawa 1.000 kavaleri, jadi ratusan kuda dan unta, sementara kaum muslim itu meskipun 300 orang, untanya cuma 70. Jadi itu gantian. Naiknya gantian. Nah, itu perintah zakatnya. Jadi perintah zakat itu suasana itu dan perintah perang. Nah, ketika bulan Sya'ban akhir, inilah kemudian muncul muncul peristiwa, yakni pulangnya Abu Sufyan dari berdagang. Dia pulang dari Syam mau ke Mekah lewat Madinah. Dan lewat Madinah ini Abu Sufyan sudah nggak nyaman karena khawatir. Jadi orang Madinah itu selalu ganggu perdagangan orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena orang Quraisy itu uang dagangnya sebenarnya adalah uang orang-orang Mekah. Orang-orang Madinah. Orang Madinah. Jadi orang Madinah itu kaum muhajirin yang hijrah. Waktu itu hijrah itu tidak boleh hijrah kecuali kalau dia mau hijrah uangnya ditinggal di Mekah. Uangnya ditinggal di Mekah. Maka ketika hijrah itu ya cuma bawa baju aja udah. Termasuk diantara yang paling kaya nanti kita baca sejarahnya itu ya Abdurrahman bin Auf. Tapi lagi-lagi Rasulullah itu, hebatnya Rasulullah itu punya data. Maka persoalan big data itu sebenarnya Rasulullah punya. Resource-nya punya. Makanya Rasulullah suruh menghitung, suruh mendata punya. Maka ketika proses ta'akhi pertama kali di Madinah, Abdurrahman bin Auf itu dipersaudarakan sama pengusaha besar di Madinah, namanya Abdullah bin Abi Rabi. Dipersaudarakan. Nah, tapi dipersaudarakan ini satunya mantan orang kaya, sekarang miskin, satunya orang kaya beneran. Cuma persaudaraan ini persaudaraan yang serius. Ya, nyari saudara begini agak susah. Karena Abdullah bin Abi Rabi bilang kepada Abdurrahman, "Ya Abdurrahman, separuh kebun di Madinah ini punyaku. Kalau kamu mau, kita bagi dua, kamu pakai separuh." Nah, nyari saudara model gitu susah. Susah. Apalagi dia nawarin, "Aku punya 2 istri. Kalau kamu mau, pilih salah satu, aku ceraikan, nanti aku nikahkan dengan kamu." Nah, nyari yang begitu makin susah lagi. Nggak ada lagi. Tapi hebatnya Abdurrahman bin Auf kemudian ya kalau kita pasti terima. Abdurrahman bin Auf nggak terima itu.
Abdurrahman bin Auf bilang, barakallahu fi malika wa ahlika. Semoga Allah memberkati keluargamu dan hartamu. Dalluni aina suq. Cukup tunjukkan aku di mana pasar. Dia pedagang, mindset bisnisnya jalan. Jadi dia dagang. Jadi cukup tunjukkan pasar, maka dia berdagang. Maka Abdurrahman bin Auf kemudian berdagang dan tidak lama. Beberapa riwayat menyebutkan 4 bulan, beberapa riwayat menyebutkan 6 bulan. Habis itu dia sudah nikah. Sudah nikah itu artinya sudah punya duit. Sudah punya duit. Maka ketika ketemu Nabi, dia sudah sisiran, sudah wangi, ditegur sama Nabi. Ya Abdurrahman, wangi sekali hari ini. Iya Rasulullah, aku baru nikah kemarin. Maka disitulah muncul perintah aulim walu bisyad. Kalau kita ya adain walimah lah, meskipun cuma 1 ekor kambing aja, adain walimah. Nah itu Abdurrahman bin Auf. Jadi mindset dagang itu bisa saja modalnya dari nol. Caranya gimana? Nanti kita baca secara lebih detail. Cara dagang Abdurrahman bin Auf. Itu kapan-kapan belajar itu. Biar kita itu kalau mau bisnis nggak mikirin modal dulu. Ilmunya lengkapin dulu. Nah, kembali dalam persoalan tadi ketika di akhir Sya'ban ini pedagang Abu Sufyan itu baru pulang dari Syam yang dia bawa harta dagangan itu enggak sedikit. Yang dibawa itu para ahli sejarah mengatakan kisarannya 50.000 dinar. Berapa 50.000 dinar itu? 1 dinar itu 4/4 gram emas. Emas sekarang 1 gram berapa? 1 juta, 101 jutaan. Nah, katakanlah misalnya 1 juta saja. 1 juta saja berarti 50.000 kali 4/4 gram. Nah, itu kurang lebih 2,5 M. 250 juta miliar. Jadi kurang lebih 250 miliar. Kalau uang hari ini. Dan tentu zaman itu nggak kayak sekarang, bentuknya saham kan nggak ada duitnya, nggak ada barangnya. Ini barang betulan. Barang betulan, ada betulan, uangnya ada, barang dagangnya ada. Makanya para sahabat itu sebenarnya semangat perang tapi takut. Semangat perang tapi takut. Takutnya jumlahnya cuma sedikit kita ini. Tapi semangat karena itu harta kita, harus kita ambil. Harus kita ambil. Nah, masalahnya kan disuruh zakat. Nah, disuruh zakat ini ternyata para ulama memberikan catatan juga. Orang kalau disuruh zakat itu tandanya dia punya uang. Maka para ulama mengatakan sebenarnya para sahabat itu sebagian yakin pasti menang. Kenapa? Karena sudah disuruh zakat. Kita itu kalau disuruh puasa tandanya kita kuat. Kita kalau disuruh orang tua misalnya atau atasan atau suruh, udah kamu beli mobil, itu sebenarnya kita mampu beli mobil. Nggak mungkin nggak mampu disuruh. Nah kalau ini sudah disuruh zakat, berarti pasti akan ada uang. Udah semangat itu. Masalah kemudian adalah gimana cara menangnya? Gimana cara menangnya? Maka perintah tentang puasa, nah ini perintah puasa itu, ayat yang tadi kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ kurang lebih ada 4 kalimat. Fokus kita rata-rata adalah perintahnya, kutiba alaikumusiyam. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Pasti fokusnya di situ karena fikihnya di situ. Tapi ahli perang, termasuk nanti yang ahli sejarah, misalnya Syekh Muhammad Munir Qutban yang dia nulis Sirah Nabawiyah ala Manhaj Kharaqi. Jadi sejarah Nabi tapi manhaj kharaqi, manhaj pergerakan. Nah, kita kalau ikut pergerakan harusnya baca itu. Kenapa Nabi diperintah perang tahun ini? Kenapa begini? Ini semua dalam rangka pergerakan. Nah, makanya disebut dengan manhaj kharaqi. Itu Syekh Munir Muhammad Qutban. Beliau tulis buku itu, kalau nggak salah diterjemahkan ke Indonesia. Maka beliau sampaikan begini, sungguh sebenarnya fokus para ulama itu adalah tentang kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum.
Karena informasi ini bukan informasi sederhana. Bukan, ya dulu kan juga diwajibkan, sekarang puasa aja. Enggak. Itu informasi untuk menunjukkan bahwa dulu peradaban-peradaban itu bisa besar dan menang karena puasa. Maka puasa itu adalah senjatanya. Puasa itu senjatanya. Nah, cuma kita kadang kalau sekarang bingung, puasa ini senjatanya apa? Kayaknya malah lemes gitu ya. Padahal puasa itu artinya adalah al-imsak, tentu menahan. Tapi menahan itu apa sih sebenarnya? Kita itu kalau lihat orang balap motor, balap mobil, yang menang itu bukan yang kenceng injek gas. Yang menang adalah yang bisa menahan diri. Kapan dia nginjek gas, kapan dia ngerem. Itu yang menang. Maka puasa ini adalah sebagai pengendali. Sehingga nanti ketika perang, yang ada itu satu barisan, nggak ragu. Kalau kemudian isinya ragu, beda nanti 1.000 orang yang dibawa oleh Abu Jahal. Jadi Abu Sufyan kemudian minta bantuan Abu Jahal itu bawa 1.000 orang itu 1.000 orang itu semuanya ragu. Ragu, menang buat apa? Orang jumlah mereka sedikit, mereka juga miskin-miskin, nggak ada ghanimah. Jadi menang buat apa gitu? Semua gengsi aja. Jadi karena itu mereka agak ragu. Apalagi nanti pas perang, pas masuk di Badar. Masuk di Badar itu makin ragu lagi. Karena mereka itu enggak mendapati sumur. Jadi sumber Badar itu ketika Nabi masuk dengan para sahabat duluan, Nabi itu pilih tempat. Tapi pilih tempat itu ada sahabat yang nanya unik. Dan ini nanti dalam kajian kita beragama, ternyata akal itu ditempatkan dengan sangat baik di dalam Islam. Karena kita itu jangan membayangkan Nabi ngapain aja diikuti, enggak. Jadi ketika Nabi memilih tempat, ada seorang sahabat Habab ibnu Munzir tanya, ya Rasulullah, kita pilih tempat ini wahyu apa ijtihad perang? Kalau wahyu kita ikut, namanya wahyu. Tapi kalau ijtihad perang, kita punya siasat juga. Nabi kemudian bilang, ini ada siasat perang saja. Maka kemudian Habab bin Munzir mengusulkan kita ke sumur yang paling depan dan sumur yang lain ditutup. Sehingga nanti orang-orang Quraisy Mekah yang datang, mereka sebenarnya sudah kecapean, sudah malas perang. Posisinya sudah begitu. Jadi ini konteks perang Badar. Maka pada akhirnya kemudian Allah memenangkan perang Badar itu dan orang-orang yang ikut perang Badar itu menjadi orang yang diabadikan di dalam Quran. Nah, mereka kemudian kalau kita nanti baca kisahnya lengkap di surat Al-Anfal, bagaimana proses malaikat membantu dan sebagainya. Nah, ini Ramadan Rasulullah. Ramadan yang tidak sederhana, persiapannya panjang. Dia diikuti bukan hanya sekedar yang penting gak makan, bukan. Diikuti dengan gelora bahwa dia akan mendapatkan hal yang sangat besar, perubahan besar. Karena ketika memenangkan, maka di situ status quo orang Madinah berubah. Islam tidak sekedar menjadi orang Islam, tapi Madinah menjadi negara Islam. Setelah tahun kedua itu. Nah, itu perubahan besar. Maka puasa itu bukan urusan pribadi. Puasa ini persoalan publik, ini soal keumatan. Ini puasa. Nah, sekarang kita pelajari apa saja kemudian amal Nabi di bulan Ramadan yang kita bisa ikuti dari semangat ini. Yang pertama memang di bulan Ramadan itu yuk kita cari. Kita itu jati dirinya apa, bedanya dengan orang non-muslim apa? Itu cari. Kenapa disuruhnya tarawih, kenapa disuruhnya baca Quran di bulan Ramadan? Sunnah-sunnah itu untuk menunjukkan kita itu beda. Kita itu beda. Jangan sampai sama aja. Ya kerjanya sama, cara bekerjanya sama, cara belajarnya sama, harus beda. Nah, kalau misalnya kita sebut diri kita ini lazismu, apa bedanya filantropi Islam dengan filantropi yang lain? Agama lain juga punya gagasan itu.
Bahkan istilah filantropi itu sebenarnya tidak pas. Karena filantropi itu artinya belas kasihan. Sedangkan di dalam Islam, kita mengenal yang namanya memberi, itu kan punya 8 istilah. Yang itu beda makna semua itu, kapan-kapan didetailkan itu. Ada hibah, ada hadiah, ada sedekah, ada infak, ada zakat, ada wakaf, ada waris, ada wasiat. Semuanya memberi. Tapi kadang-kadang kita bingung. Bedanya infak sedekah aja nggak bisa. Apa bedanya infak sama sedekah? Nah, ini orang amil wajib tahu itu. Ngisi kota amal masjid itu wakaf apa infak, sedekah, apa hibah? Infak. Kenapa sebut infak? Oh, berbentuk barang. Kalau enggak barang enggak infak. Apa karena kota infak? Ada tulisannya. Padahal kalau kita pelajari bahasa, 8 istilah tadi tidak satu pun artinya belas kasihan. Karena kalau kita memberi karena belas kasihan, orang non-muslim juga sama memberi karena belas kasihan. Jadi kalau ada orang Islam memberi karena belas kasihan, yakinlah itu tidak berpahala. Karena kita nggak diperintah memberi karena kasihan. Memberi ada tujuan. Nah, salah satu contoh, infak. Salah satu contoh. Nanti yang lain kapan-kapan dibahas. Infak itu dari kata nun faqaf bahasa Arab. Satu akar kata dengan kata nafkah, dengan akar kata lain yakni munafik. Nah, sekarang kalau kita ditanya, apa hubungannya nafkah, infak sama munafik? Nah, itu bingung tuh. Hurufnya sama. Hurufnya sama. Nafkah, infak, munafik. Nun, fa, qaf. Sama. Kapan disebut infak, kapan disebut nafkah, kapan disebut munafik? Bingung kan? Kata nafaqah itu dalam bahasa Arab itu artinya kita memberi untuk kepentingan pribadi. Memberi pada orang lain tapi untuk kepentingan diri sendiri. Nah, cuma bedanya nanti sumber kebaikannya. Kalau kita memberi kepada orang lain dan kebaikan yang kita minta itu adalah dari Allah, namanya infak. Kalau kita memberi, ini memberi, dan kebaikan itu kita minta dari keluarga, namanya nafkah. Kalau kebaikan itu yang kita memberi dan kebaikan itu kita minta dari masyarakat umum, maka namanya munafik. Contoh ya. Caleg bantu biar dipilih. Itu tanya munafik. Dia bantu biar dapat keuntungan pribadi. Yang keuntungan itu dari masyarakat umum, maka namanya munafik. Kalau kita ngasih ke keluarga, nah ini juga sering kali keliru. Suami itu ngasih nafkah kepada istri. Untuk siapa? Untuk suami. Makanya namanya nafkah. Nah, cuma kelirunya kadang-kadang keliru itu. Istri dikasih baju bagus, pakai baju bagusnya kalau kondangan. Di rumahnya nggak jelas. Salah. Jadi dikasih itu baliknya ke suami, bukan ke orang lain. Ngasih makan anak, dia pinter, yang seneng siapa? Ya yang ngasih juga. Makanya namanya nafkah. Nah. Kalau infak bagaimana? Infak itu kita ingin langsung kebaikan itu dari Allah. Bentuknya apa? Bentuknya biasanya para ulama mengatakan bentuknya adalah kita menjadikan harta itu wasilah. Sakit, kita ingin sembuh, maka kita berdoa, ya Allah, saya infakkan harta ini agar engkau sembuhkan penyakit saya. Nah, itu namanya infak. Karena kita cari untung dari harta itu. Nah, makanya namanya infak. Boleh. Meskipun bahasa kasarnya kita nyogok Allah, tapi itu boleh.
Itu boleh. Makanya namanya infak. Dan infak itu memang harus yang terbaik. Makanya kalimatnya hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang terbaik. Kalau yang paling rendah itu bukan infak, namanya hibah. Jadi kalau kotak amal lewat, buka dompet, cari yang paling kecil, itu namanya hibah. Hibah itu artinya dari kata haba. Haba itu artinya meningkatkan manfaat barang. Kalau barangnya kecil atau tidak terlalu banyak manfaat, kita kasih orang biar manfaat, itu namanya hibah. Kita punya di rumah, TV rusak, dibenerin enggak, dipakai enggak, kasih ke orang. Itu bukan sedekah, itu hibah namanya. Buka dompet, kotak amal lewat, pilih paling kecil, paling gede. Nah, lalu paling kecil, itu namanya hibah. Nah gitu ya. Nah itu dilakukan. Makanya Rasulullah itu ketika bulan Ramadan, kata para sahabat, ajwadan nasa bil khair wa kana ajwada fi Ramadan. Rasulullah itu sangat dermawan, tapi lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Itu bentuknya apa? Saya beri tadi, kita harus punya pembeda. Yuk kita bedakan, ini Islam, ini yang bukan Islam. Kalau sama-sama memberi ya semuanya bisa memberi. Orang non-muslim juga memberi. Tapi lihat karakter di kepalanya itu beda. Itu beda. Kemudian yang kedua, yang dilakukan Rasulullah yang paling rutin di bulan Ramadan tentu adalah persoalan ibadah wajib. Sholatnya, puasanya, zakatnya. Jadi bukan sekedar yang sunnah tadi yang membedakan tadi, tapi wajib. Nah yang wajib ini dibikin menjadi hal yang spesial. Misalnya soal sholat. Nah, sholat nih ya. Kenapa sih ada riwayat tentang Nabi yang sholat tarawehnya cuma beberapa hari, habis itu di rumah? Karena Nabi menyampaikan, inni akhafu an tufrada alaikum. Aku takut ini jadi wajib. Nah persoalannya hari ini, mana yang wajib, sholat taraweh apa sholat maghrib? Maghrib. Masjid itu ramai mana kalau Ramadan? Taraweh. Berarti ada yang keliru nggak? Ada yang keliru. Padahal yang harus kita muliakan yang wajib. Di Ramadan ini pastikan yang wajib kita utamakan. Nah, itu tarawih. Makanya kalau tarawih itu ya sesekali ke masjid enggak apa-apa. Tapi jangan sampai justru yang wajib enggak. Jadi yang wajib, utamakan yang wajib. Zakat misalnya, pastikan hitung betul ketika Ramadan. Ramadan. Jadi yang wajib. Termasuk nanti haji itu memang tidak dilakukan di Ramadan. Tapi banyak sekali riwayat bagaimana Nabi menyampaikan tentang keutamaan umrah di bulan Ramadan. Maka hari ini kalau kita lihat di Mekah, ya suasananya di Masjidil Haram itu kayak haji, ramai sekali. Jadi orang umrah itu. Jadi pastikan kita coba punya prioritas, yang wajib yang mana. Termasuk nanti soal ini keutamaan yang lain yang dilakukan Nabi di bulan Ramadan itu soal keluarga. Tadi yang kita baca di ayat tentang bulan Ramadan itu, Allah menyelipkan persoalan keluarga di situ. Persoalan keluarga. Kalimat hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, itu keluarga. Kenapa keluarga? Bulan Ramadan ini adalah bulan yang kita diajarkan untuk kembali sadar kita dan keluarga itu ikatannya apa. Tradisi mudik itu jangan dianggap ya yang penting pulang ketemu orang tua, enggak. Tapi kita harus sadar bahwa kita ini punya ikatan rahim. Yang ikatan itu meniadakan prestasi kita. Tapi yang ada adalah prestasi orang tua kita. Makanya Islam mengenalkan istilah hasab, bukan hanya nasab. Hasab itu prestasi orang tua. Kita harus tahu.
Nah, kita kalau ketemu orang tua, Al-Quran itu kalimatnya unik. Wahfid janahadz dzulli minar rahmah. Itu kalau diterjemahkan itu, terjemahan bahasa Indonesianya itu cuma dan merendahkan dirilah di hadapan orang tua karena kerahmatan. Tapi kalau kita terjemahkan dari teks bahasa Arab, wahfid janah itu artinya tutup kepakan sayap. Tutup kepakan sayap. Seolah Allah itu ngajarin, kalau sudah ketemu orang tua, meskipun kita direktur, meskipun kita menteri, meskipun kita jabatan, sudah setinggi apapun, bagi orang tua kita cuma bocah. Itu penting. Itu keluarga. Termasuk nanti soal suami istri. Bahkan nanti para ahli sirah mengatakan memang karena adanya ayat keluarga di bulan Ramadan, maka bulan terbaik untuk mempersiapkan keturunan itu di bulan Ramadan. Kecuali kan di akhir ayat di 187-nya itu, kecuali wa antum akifuna fil masjid, kecuali kalau sedang iktikaf. Tapi kalau enggak iktikaf lakukan. Perintahnya itu keluarga. Jadi keluarga itu bukan persoalan kalau puasa itu kita kemudian jauh dari rumah. Kita kadang-kadang puasa ini kadang-kadang saya juga ngeri, ini puasa kok malah buka puasanya jarang di rumah. Ya, ini berarti. Makanya seringkali saya ya di rumah aja. Tarawih ya di rumah aja. Kecuali ada tugas, lain di rumah aja. Memang waktunya kumpul keluarga. Itu puasa. Kemudian Allah juga selipkan, ini juga seringkali kita lupa. Yang tadi kita baca ayat tentang puasa 183 sampai 187. Allah selipkan di 186 itu seolah nggak ada kaitannya sama puasa. Yakni tentang doa. Doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Itu ayat tentang doa. Nah, kita kadang-kadang lupa. Waktu terbaik untuk berdoa di bulan Ramadan itu di akhir sahur dan menjelang berbuka. Masalahnya di akhir sahur TV lagi lucu-lucunya. Mau berbuka lagi repot ngabuburit. Enggak sempat kita berdoa. Maka harus balik lagi. Nah, kebiasaan Anas bin Malik begitu sudah berkeluarga Rasulullah wafat itu, setelah Rasulullah wafat, Anas bin Malik kalau mau berbuka itu kumpulin seluruh keluarganya, dia berdoa dan minta keluarganya mengaminkan. Selalu itu yang dilakukan. Nah, kita hari ini mungkin sudah mulai tidak biasa lagi. Kalau saya waktu kecil itu emang sebelum berbuka itu pokoknya makanan udah kumpul, semuanya suruh duduk, kumpul dulu. Jadi nggak ada istilahnya buka puasa makan itu depan TV, satu di kamar, satu di mana, kumpul makan bareng. Jadi makan itu bukan sekedar makanannya. Nanti soal kita berinteraksi, kita bersama meyakini orang, menghormati orang tua, ada pelajaran banyak di situ. Salah satunya adalah doa. Nah, karena ini bulan berdoa, syahrud doa, maka memang harus kita siapkan doa itu. Doa itu disiapkan. Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, man atalahu doa faqad utiya ijabatahu. Siapa yang Allah berikan kesempatan berdoa, sebenarnya Allah sudah siapkan jawabannya. Maka sebenarnya yang paling kita senangi dan yang paling disenangi Allah itu bukan tentang diijabah doa, tapi kita punya kesempatan berdoa. Kita itu jangan-jangan banyak keinginan, tapi nggak sempat berdoa. Padahal Allah sudah bilang, cuma minta aja. Jadi ud'uni fa'astajib lakum. Minta aja pasti dijawab. Nah, itu doa. Maka Rasulullah itu ya lebih banyak berdoanya. Banyak minta. Jadi mintanya di bulan Ramadan. Apalagi Rasulullah sampaikan di antara doa yang diijabah, orang yang doanya diijabah adalah orang yang berpuasa.
mumpung kita puasa banyak berdoa. Nah, itu puasa. Nah, kemudian ada beberapa lagi yang Rasulullah nanti sampaikan ini untuk dihindari. Untuk dihindari. Jadi bukan amalan Nabi tapi perlu dihindari. Yakni tentang perkataan yang buruk. Perkataan yang buruk. Kata Nabi, man lam yada' qawla zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk wal amal bihi, juga beramal-amal yang buruk, fa laysa lillahi haja ayyata ta'amahu wa syarabah. Maka Allah enggak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Itu seolah kita ini jangan sampai sudahlah capek-capek puasa, kerjaannya enggak benar. Kerjanya enggak benar. Ini mumpung puasa. Jadi puasa itu kita yakin Allah melihat, kita yakin Allah memberi. Karena Allah yang langsung membalas. Kalau begitu jangan sampai ada celah yang membuat puasa kita ini sia-sia. Puasa kita sia-sia. Nah ini jangan sekali kita lakukan. Termasuk nanti yang kita lakukan itu tanpa sadar merendahkan makna puasa itu sendiri. Merendahkan puasa itu begini. Kenapa sih ada istilah kafarat puasa? Denda puasa. Denda puasa itu biasanya ulama fikih itu larinya cuma orang yang berhubungan badan di siang hari. Dia dapat kafarat. Tapi kalau mazhab Maliki enggak gitu. Imam Malik bilang begini. Orang yang berhubungan badan di siang hari, dia didenda atau diberikan kafarat karena dia merendahkan Ramadan. Dan orang yang merendahkan Ramadan, maka dia harus membayar kafarat meskipun dia tidak berhubungan badan. Siapa yang merendahkan di bulan Ramadan, merendahkan syariat di bulan Ramadan itu? Yakni dia yang secara tegas tidak melaksanakan perintah agama. Termasuk yang tidak puasa. Padahal dia mampu. Nah di situ. Maka bayar kafarat. Maka kita jangan sampai misalnya puasa ya sudahlah puasa ini. Jadi kita anggap puasa itu biasa aja gitu ya. Nah, tetap anggap puasa ini istimewa. Agar kita tidak masuk kategori itu. Orang yang merendahkan Ramadan. Karena Ramadan ini bagaimanapun ada kalimat dari Ibnu Jauzi. Dia bilang Ramadan itu seperti, jadi Ramadan dibandingkan 11 bulan yang lain, itu perbandingannya sama seperti Yusuf dengan 11 saudaranya. Apa itu? Di mana 11 saudara Nabi Yusuf, yang dia punya salah kepada Nabi Yusuf, gara-gara Nabi Yusuf berdoa, la tathriba ankumul yawma ghafarallahu lakum. Maka semua saudara itu diampuni, gara-gara Nabi Yusuf. Maka bulan-bulan di luar Ramadan, kalaupun kita punya salah, ini mumpung Ramadan, kita banyak istighfar, jangan sampai justru kita lupa lakukan itu. Sehingga nanti, kalaupun kita keluar bulan Ramadan, betul-betul kita tidak jadi orang yang merugi. Siapa yang merugi? Rasulullah sampaikan, raghima anfu rajul. Merugi orang itu. Siapa itu? Man kharaja min Ramadan falam yughfar lah. Siapa yang keluar dari bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Nah, yang ini rugi. Nah, kalau kita ditanya apa tandanya puasa diterima? Apa tandanya puasa kita diterima? Sebenarnya sama sederhananya kalau kita itu dikasih hadiah orang atau kita ngasih hadiah orang. Apa tandanya orang itu menerima hadiah kita? Bukan soal hadiah itu diambil. Tapi kita diberikan respon yang baik oleh orang yang menerima. Ucapan terima kasih, kebaikan yang membuat kita akhirnya ridho, tenang. Maka tandanya orang yang berpuasa itu dia itu ridho, tenang. Karena Allah ridho, dia tenang. Nah, kita kalau puasa begini kok pusing, sibuk ngurusin nanti mudik cukup nggak duitnya gitu ya. Ini THR-nya dikit apa enggak gitu. Nah, itu enggak beres nanti. Enggak beres. Itu hilangkan dulu. Kita fokus di Ramadan memperbanyak ibadah, pastikan yang wajib-wajib dulu sebelum yang sunnah, jangan fokus yang sunnah. Kalaupun nanti soal
Apakah di bulan Ramadan harus khatam Quran? Bisa khatam, bagus. Khatam 2-3 kali, lebih bagus. Enggak khatam, enggak dosa. Yang penting, jangan sampai jauh dari Quran. Bisa dengan membaca, bisa mendengarkan, bisa nonton kajian dan sebagainya. Jadi utamanya di situ. Sehingga semua kegiatan kita terbiasa menjadi kebaikan. Dan sebagaimana banyak penelitian tentang 21 hari merubah habit, yakinlah kita ini kan baru 10 harian awal. Nanti kalau sudah 20 hari lebih, Ramadan itu tidak ada rasa lagi lapar. Kita udah biasa. Tinggal fokus kita. Nah, setan itu kadang-kadang merubah fokus kita. Sebelum Ramadan yang kita pengen Ramadannya, pas Ramadan kita kangennya Idul Fitrinya. Nah, jangan sampai salah fokus. Jadi fokus targetnya target fundraising. Ya, fundraising boleh. Itu kan bagian dari pekerja. Tapi tentang pekerja, kalau kita tanya, tujuan pekerja itu apa sih dalam Islam? Kalau ibadah, semua pekerjaan ibadah. Pekerja itu siapa? Kata Allah di dalam surat As-Saba, wa'malu ala Dawud syakura wa inna qalilan min ibadiyas syakur. Hai keluarga Daud, bekerjalah sebagai bentuk syukur. Bekerja itu tanda kita bersyukur. Tanda kita syukur. Puasa itu ujungnya syukur. Walitukabbirullaha ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ujungnya syukur. Jadi kalau kita sedang puasa kok banyak ngeluh, ada yang enggak beres berarti. Nah, latih. Baik, saya kira itu, karena saya enggak lihat jam ya. Saya khawatir kelamaan atau sedikit. Nah, saya kira itu, saya kembalikan, kalaupun ada pertanyaan nanti kita diskusi sambil santai. Terima kasih. Saya kembalikan moderator dulu. Oke, baik, terima kasih banyak Ustadz Muhib. Ternyata kita mengetahui bahwa tadi kan cerita tentang Rasul zaman puasa di zaman Rasul gitu. Kita tahu betapa tidak mudahnya Rasulullah berpuasa, ada berperang dan masih belum tahu menentukan waktu sahur, maksudnya tidak ada anjuran untuk bersahur, jadinya masih masyarakat atau kaum muslimin itu masih bingung gitu kan. Dan tapi sekarang kan kita alhamdulillah sudah tahu kita harus dianjurkan untuk sahur, tapi masih ada yang nggak ada sahur, ada yang ya jadinya mungkin jadi alasan gitu kan, nggak sahur nih jadi lemas gitu. Padahal kita karena kurang bersyukur aja mungkin kita udah dikasih kenikmatan seperti ini dan mendengar tadi apa yang dikatakan Ustadz Muhib, cerita puasa di zaman Rasul, dan saatnya kita untuk bisa terus bersyukur. Dan mungkin selanjutnya sesi pertanyaan nanti sedapatnya aja, silakan yang ingin bertanya. Oke, silakan Ustadz Adit Hidayat. Cek, perlu diulang nggak? Nggak usah ya? Ngomong-ngomong tentang sahur tadi, jadi kebiasaan lama kita di keluarga kita itu kalau sahur itu harus didahulukan begitu. Jadi kadang jam 3 sudah bangun makan sahur gitu.
tapi kan ngantuk-ngantuknya begitu kan. Nah sebenarnya anjuran sahur yang pas itu di waktu kapan? Karena kan di sini ada namanya waktu imsak. Bahkan ada di keluarga kita itu menganggap imsak ini adalah ya harusnya sudah berhenti makanya gitu. Nah, tapi kan ada yang bilang juga imsak ini justru disitulah waktunya sahur. Nah, ini sebetulnya di zaman Rasulullah itu seperti apa? Kemudian yang paling tepat, yang paling sunnah mungkin begitu ya, dan yang paling baik itu seperti apa? Cukup dari saya? Lanjut atau? Ya. Lanjut. Enggak, udah cukup. Oke, saya langsung jawab. Jadi waktu sahur yang paling tepat sebagaimana kata Ibnu Mas'ud juga dijawab oleh Anas bin Malik juga sama. Bagaimana Nabi sahur? Jarak Nabi sahur sampai azan. Kata Ibnu Mas'ud juga Anas bin Malik qadra sittina ayah. Sekitar 60 ayat kalau baca Quran. Nah, 60 ayat itu berapa? Kisarannya 20 sampai 30 menit sebelum adzan. Yang ini nanti kalau kita baca di dalam tarikh lebih lengkap secara saintifik, ini adalah waktu terbaik ketika antara dua adzan. Jadi zaman Nabi itu subuh itu adzan dua kali. Adzan dua kali. Adzannya Abdullah bin Ummi Maktum, kemudian adzannya Bilal bin Rabah. Apa ajaran Nabi? Kata Nabi, kalau Abdullah itu adzan, tandanya liurji qiyamakum waliyuqith niyamakum. Agar yang tadi sholat malam berhenti, disuruh sahur. Ada yang agar yang masih tidur suruh bangun karena suruh sahur dan siap-siap sholat subuh. Dan itu waktu yang terbaik. Jadi setengah jam sebelum subuh. Jadi kalau jam 3 itu bukan sahur, itu makan malam. Makan malam. Ya, makan malam. Ya boleh apa enggak? Ya boleh saja sebenarnya, boleh saja. Tapi sebenarnya soal ketahanan saja, ketahanan. Jadi dan metabolisme kita itu rata-rata ini soal apa? Soal fisik ya, fisik. Metabolisme kita, pencernaan itu rata-rata di antara 2 sampai 3 jam. Makanan kita rata-rata sekarang. Kalau dulu bisa sampai 4 jam karena makanannya keras. Dagingnya keras, nasinya keras. Sekarang lembut. Ahli gizi mengatakan antara 2 sampai 3 jam. Artinya kita itu biasanya akan ngantuk. Akan ngantuk setelah 2 jam makan. Kalau jam 3 makan, subuh pasti ngantuk. Kalau kita setengah jam sebelum subuh, subuhnya yakin gak ngantuk? Yakin gak ngantuk? Sejam, 2 jam berikutnya kita berangkat kerja. Mau gak boleh ngantuk. Akhirnya gak ngantuk. Meskipun nanti kadang di kantor pagi-pagi ngantuk. Tapi subuhnya selamat. Nah, makanya kita jangan, kalau pas di luar Ramadan kadang-kadang kerajinan. Sholat tahajud lama gitu, serius. Tiba-tiba gak ngikutin sunnah, subuhnya lewat. Nah, jadi tahajudnya semangat, subuhnya lewat. Gak boleh begitu. Makanya mengikuti Nabi ini ya sesuai dengan metabolisme kita. Karena makanan itu gak mungkin setelah dimakan langsung dicernakan, prosesnya panjang. Nah pencernaan itu memang ya hitungannya di 2 jaman itu. Jadi makanya sahur terbaik kapan ya sebisa mungkin setengah jam sebelum adzan subuh. Adzannya Bilal bin Rabah itu adzan waktu sholat subuh. Nanti di kita sudah jarang kayaknya. Sudah jarang saya nemui adzan 2 kali. Dulu Masjid Muhammadiyah itu adzannya 2 kali. Nah, sekarang. Hah? Di Jawa masih banyak. Nah, jadi kalau beda lagi dengan imsak. Imsak itu istilah yang sebenarnya untuk ngingetin aja. 10 menit sebelum adzan itu aja sebenarnya ngingetin. Itu bukan waktu untuk batas akhir. Batas akhir makan kapan?
Adzan apa la ilaha illallah? Nah, la ilaha illallah udah akhir adzan berarti. Hah? Jadi batasnya tentu adzan, tapi ada tapinya. Nabi bilang siapa yang di tangannya ada makanan, maka hendaklah dia menyelesaikan hajatnya meskipun sudah adzan. Hah? Meja bukan di tangan. Jadi itu harus jadi hadisnya memang sorry. Jadi bolehkan. Kita lagi tengah minum azan ya selesaikan saja. Pas makan diselesaikan saja. Jadi tidak masalah. Jadi imsak itu istilah kita saja sebagai bentuk kehati-hatian. Tradisi mazhab Syafi'i itu sangat banyak sekali kehati-hatian. Mazhab Syafi'i itu sangat hati-hati. Saking hati-hatinya, misalnya begini, Imam Syafi'i itu ditanya, kalau kita di padang pasir, nggak ada air, boleh nggak langsung tayamum? Kata Imam Syafi'i nggak boleh, harus nyari dulu. Meskipun udah jelas nggak ada, nyari dulu. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, Quran menyebutnya adalah fa'illam tajidu ma'an. Kalau nggak nemu. Kalau nyari nggak dapat baru dikatakan nggak nemu. Kalau langsung tayamum itu bukan nggak nemu, tapi memang nggak ada air. Perintahnya bukan karena nggak ada air, nggak nemu air. Nah, itu berbeda. Nggak nemu air, nyari dulu. Nah, itu bentuk kehati-hatian. Nah, itu tentu baik, meskipun kebaikan ini masuk di dalam tradisi sholat subuh kita. Kenapa kecepatan? Itu juga dalam bentuk kehati-hatian. Meskipun kehati-hatian ini, lah kalau belum waktunya sah apa tidak? Nanti diskusinya di sana. Tapi kalau kita lihat usulnya atau asal usul sejarahnya, ya bentuk kehati-hatian. Kehati-hatian. Jadi daripada terlambat sudah adzan masih makan, mending sebelum adzan sudah berhenti makan. Nah, itu muncul imsak. Jadi ya kita lakukan saja meskipun istilah itu agak membingungkan. Dalam orang Arab pasti bingung itu istilah imsak. Nah, karena nggak ada di Arab nggak ada imsak, di kita aja adanya. Nah, saya kira itu. Gimana, Ustadz Adit sudah terjawab? Oke. Iya ya. Wah, tumben banget ini, nggak ada yang nanya. Iya. Oke. Kuis. Ini ada Mamang Tatang, silakan. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama tadi terkait filantropi ya. Jadi memang di semua agama itu ada juga yang namanya filantropi. Yang tadi memang kalau diterjemahkan menjadi belas kasihan. Ya kalau di Nasrani juga ada. Itu kalau nggak salah zakatnya 10%. Di Buddha juga ada, makanya ada Buddha suci itu. Bahkan di Konghucu, saya pernah diajak makan sama kawan agamanya Konghucu. Jadi sedekah dia itu kalau makan tidak dihabiskan, disisakan. Buat penghargaan terhadap Dewi Kuan Im katanya. Itu saya punya kawan, sahabat meskipun beda agama tapi ya alhamdulillah kita akrab. Alhamdulillah. Moderasi beragama. Nah, di Islam tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa kita pun sudah mempunyai konsep yang namanya berbagi. Dan kita hitung bahwa di Islam ada istilah zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, waris. Dua lagi apa ya tadi ya?
hadiah, dan wasiat. Termnya sama, dari 8 istilah itu adalah memberi. Cuma yang membedakan adalah niat mungkin ya, sama nominal. Oh, tujuan dan cara. Nah, mungkin di hukum Islam ada memberi juga. Misalkan tadi perbedaan antara infak, sedekah ya, saya juga baru tahu. Kemudian ini Pak Ustadz, mungkin terkait kalau di Islam tuh ibaratnya ada waris juga ya. Itu kan pemberian dari harta peninggalan orang tua. Kalau di Islam mungkin setahu saya ya 1:2. Kalau dibagikan ya, 1 buat anak perempuan, 2 ya buat laki-laki. Tapi kadang-kadang dalam sebuah keluarga ada istilah kerelaan dari saudara laki-laki. Itu masuknya apa? Hibah atau hadiah. Ketika di rapat keluarga tersebut awalnya memakai hukum Islam, kemudian akadnya dirubah atau seperti apa, biar sama rata gitu. Karena yang anak perempuan punya keturunan, yang anak laki-laki punya keturunan, akhirnya akadnya digeser gitu. Itu seperti apa intinya apa? Pertanyaannya. Karena sama intinya memberi. Pertanyaan kedua, ini kebiasaan umum mungkin, entah saya pribadi atau yang lainnya juga, pasca sahur, habis sholat subuh, biasanya kita tadarus. Tapi tadarus kita adalah tangan, dada lurus, alias tidur. Ini bagaimana hukumnya tidur setelah sholat subuh di bulan Ramadan? Saya nggak tahu, mungkin secara kesehatan apakah itu baik atau tidak. Karena setahu saya, mohon koreksi, ada hadis Nabi, entah itu sahih atau tidak, bahwa tidur yang bagus malah pada duhur, alias tidur siang, meskipun cuma 30 menit. Makanya saya tidak aneh, di masjid manapun, mau di Istiqlal, di Cut Mutia, Cut Nyadin, bahkan At-Tanwir, setelah 12:30, 12:30, alhamdulillah. Itu lantai 2 itu yang tadarus banyak. Tangan, dada lurus, alias tidur, meskipun cuma 30 menit. Tapi itu setelah saya amalkan, ya seger ke badan gitu. Itu aja mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Hatur nuhun. Jazakumullah khairan katsira. Baik, terima kasih. Yang pertama tentang waris. Jadi ayat tentang waris di surat An-Nisa ayat 11-12 itu nanti dibaca. Kemudian di situ ada kalimat yang Allah tegaskan. Di akhir ayat ke-11-nya itu ada kalimat begini. Kenapa kita harus ikuti aturan Allah itu? Waris sekian, ada yang 1/3, ada yang 1/6, ada yang 1/4. Allah sampaikan kalimat di situ, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah. Orang tua kalian, anak-anak kalian, kakek-kakek kalian, itu kita nggak pernah tahu di antara mereka siapa yang bermanfaat buat kita. Maka sudah ikuti hitungan Allah. Maka harusnya waris itu ikuti hitungan Allah dulu. Bahwa setelah itu yang mendapatkan yang banyak, kemudian dia merasa ingin berbagi kepada yang lain, silahkan. Kepada yang sedikit. Cuma di kita itu kadang seringnya bagi waris padahal belum meninggal. Sering itu. Itu bukan warisan. Itu bisa jadi hadiah, bisa jadi hibah. Bisa jadi hadiah, bisa jadi hibah. Hibah itu artinya memang orang tua nggak terlalu butuh amat, ya udah kasih aja sama anak-anak. Orang tua butuh rumah 1, dia beli lagi udah kasih anak satu. Bisa juga hadiah, jadi anaknya yang berprestasi dikasih, nggak masalah. Tapi itu bukan waris. Waris itu adanya kalau yang punya uang sudah wafat, baru waris. Ya, dihitungnya setelah wafat, baru waris. Jadi dihitung dulu. Nah, kenapa kalimat di situ la tadruna ayyuhum aqrabul la tadruna ayyuhum
aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Jadi tidak tahu kita yang paling bermanfaat yang mana. Nanti para mufasir mengatakan begini, kita kalaupun sudah meninggal, bahkan masih hidup sekalipun, kita tidak pernah tahu siapa yang paling banyak mendoakan kita. Belum tentu yang paling banyak mendoakan itu anak. Belum tentu yang paling banyak mendoakan itu istri. Jangan-jangan murid kita, jangan-jangan guru kita. Bahkan dulu bercandanya waktu di pesantren begini. Bercandanya begini, jangan pernah nyakitin pacar. Jangan-jangan yang paling banyak mendoakan itu mantan pacar yang gak jadi dinikahin. Lo kan gak tahu. Udah nikah sama orang tapi masih doain pacar, gak tahu juga kita. Gak tahu. Kita gak pernah tahu. Gak pernah tahu. Makanya sudahlah. Urusan waris itu urusan Allah. Ikuti aja aturan Allah. Nah, itu ya caranya. Kemudian soal tidur. Nabi melarang memang ada hadisnya. Nabi melarang kita tidur setelah makan. Nabi melarang kita tidur. Nabi kenapa? Kata Nabi, la aqulu muttaqiyan. Saya itu kalau makan tidak nyender. Ini makan tuh nggak boleh nyender, tapi begini. Jadi cara makan itu banyak sekali. Saya kebetulan nulis, saya kasih karena waktu saya diamanai jadi wakil dekan di Fakultas Ilmu Kesehatan, saya tulis itu ensiklopedia ayat dan hadis tentang gizi. Karena cara Nabi makan itu luar biasa, detail sekali. Jadi untuk makan ilmunya banyak sekali. Nah, terkait soal tidur, nah ini tidur. Saya tanya, orang Islam itu tidurnya berapa kali sehari? Tidur malam. Tidur. Nanti silahkan dibaca. Ini petunjuk Quran. Cara tidur itu petunjuknya Quran. Cara tidur ada nanti di surat An-Nur ayat 58. Nanti dibuka itu di situ. Jadi kalimatnya langsung perintah di situ. Orang-orang beriman, liyasta'dzinikum alladzina amanu minkum walladzina lam yablughul hulum. Hendaklah siapapun mereka meminta izin kalau mau ganggu, karena ini waktunya tidur. Termasuk budak, anak kecil itu kalau mau ganggu minta izin. Ini waktu tidur. Berapa kali tidur? Tidur itu salah samarot 3 kali sehari. Al-Quran ini. Nah, kapan tidurnya? Disebutkan di situ. Disebutkan yang pertama adalah min qabli sholatil fajri, sebelum sholat subuh. Bukan setelah sholat subuh. Sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh. Jadi makanya yang tadi disampaikan oleh Nabi Muhammad, kalau Abdullah bin Ummi Maktum adzan liyurji qiyamakum, itu artinya orang yang sudah bangun malam, kalaupun sudah tidak bulan Ramadan, hendaklah yang sholat malam itu berhenti, dia tidur dulu sebelum sholat subuh. Itu waktu tidur. Nanti kebablasan subuhnya. Nah, nanti belajar lagi soal cara tidur Nabi. Ini baru waktu tidurnya. Cara tidur Nabi, kenapa Nabi tidur tapi dia seperti bangun. Nah, itu ada cara tidurnya. Nah, karena tidur itu ilmunya panjang. Bahkan Syekh Muhammad Ats-Sauki itu bikin tentang kitab Naum. Jadi kitab induk tentang tidur. Tidur itu ilmunya panjang. Nah, itu tidur yang pertama. Tidur yang kedua adalah khina tada'una thiyabakum minadh-dhahirah. Di ayatnya begitu. Yakni ketika kalian menjemur baju di siang hari. Nah, nanti orang Arab nyebut istilahnya qailulah, tidur siang. Memang itu sunahnya tidur siang. Dan itu justru dilakukan oleh beberapa negara non-muslim. Orang Jepang itu yang sekolah itu siang wajib tidur. Makan kertis. Cuma nggak motong APBN. Nah, kita tunggu nanti. Oke, itu tidur yang kedua. Tidur ketiganya kapan?
Ya, yakni setelah sholat isya. Setelah sholat isya tidur. Kita itu aneh. Ngaku umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad setelah isya tidur. Kita setelah isya malah bergadang. Nabi Muhammad bangunnya kapan? Nabi Muhammad Kumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi wartil Qur'an tartila. Sepertiga malam atau tengah malam, boleh kurang boleh lebih sedikit. Ini bangunnya tengah malam. Kita tengah malam baru mulai tidur. Jadi nabinya tidur kita bangun, nabinya bangun kita tidur. Nah, lain di situ. Nah, jadi, makanya Urwah itu ponakannya Aisyah itu sampai dimarahin sama Aisyah. Dimarahin sama Aisyah karena habis isya dia bercanda aja di masjid ya. Namanya anak muda kan nongkrong gitu. Dimarahin sama Aisyah. Ya Urwah enggak begitu cara menghabiskan malam. Ya kalau nanti ya dilatih, kalau Zoom misalnya Zoomnya jam 3. Jam 2. Setelah isya tidur, itu latihan. Saya, kalau kalian enggak percaya ya, pertama kali saya bekerja sebagai editor dulu sama Pak Iza Rahman, DPS kita itu. Waktu itu saya baru selesai kuliah, beliau tentu sudah ngajar karena jaraknya jauh usia dengan saya. Karena saya minta edit buku, diedit. Edit buku itu, kerjanya itu bukan habis isya. Jam 2:30 di SMS. Kita mulai kerja sampai subuh. Sampai menjelang subuh selesai. Nah, itu cara kerjanya. Dan itu alhamdulillah terbiasa. Dan itu baik. Ya kerja, edit buku. Kan itu waktu pagi. Waktu pagi itu paling sehat. Oksigen paling bersih. Suara paling hening. Konsentrasi kita cukup. Nah, kecuali cara tidurnya. Jadi kalau susah bangun malamnya karena mulai tidurnya salah. Kalau nggak percaya silahkan nanti habis isya tidur. Tarawihnya gimana? Pasti bangun malam. Masalahnya mulai tidurnya jam 11. Ya wajar nggak? Jadi wajar. Nah, itu ya soal tidurnya. Kalau cara tidur nanti baca Syekh Muhammad Syauqi itu ada Kitabun Naum itu. Tebal sekali karena Nabi juga mengingatkan kepada kita la yabqa minan nubuwah illa al-mubasysyirat. Tidak tersisa dari tanda kenabian kecuali mimpi yang benar. Maka kita harus berlatih untuk mendapatkan mimpi yang benar. Jadi mimpi itu sebenarnya cara mendapatkan ilmu. Nah, kita itu kadang-kadang enggak belajar itu. Bahkan makin ke sini efek dopamin yang kita visual terlalu sering lihat Instagram, TikTok itu pasti ngerasa makin kesini makin jarang mimpi. Kalau merasa jarang mimpi, kurangi lihat gambar. Dan tidur dalam keadaan jangan terlalu lelah. Jangan sampai kita tidur nggak nyadar kalau kita tidur. Maka dalam Islam itu nggak ada istilah ketiduran. Memang sudah siap tidur. Nggak kemudian nonton TV tidur, bukan itu. Memang siap tidur. Sehingga kita berharap pas tidur itu ada ilmu yang kita dapat, al-mubasysyirat. Itu ilmu yang benar. Nah, itu tentang tidur. Saya kira itu. Jam 18 ya. Boleh satu pertanyaan lagi, bukan satu penanya tapi dua pertanyaan tadi kemana satu pertanyaan lagi. Biar ini. Boleh? Silakan yang perempuan. Oh, Andri, silakan. Enggak apa. Enggak apa. Silakan. Ya, Andri. Ada kalau perempuan. Ini program perempuan. Oke. Ya, silakan. Oke, bismillah, bertanya terkait tuntunan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah mengingatkan. Ya, Ustaz, saya bertanya tentang kita menjalankan itikaf atau qiyamul lail gitu. Apa namanya? Yang 10 Ramadan itu. Lailatul Qadar.
Ya kita mengejar Lailatul Qadar. Nah itu kan ada yang saya dengar itu kan di malam ganjil, ya kan. Ada yang full 10 hari. Terus pelaksananya harus di masjid atau kita berdiam diri di masjid. Nah sedangkan misalnya kita ada keterbatasan untuk kita stay di masjid, entah itu malam ganjil atau 10 malam terakhir gitu. Walaupun sebenarnya di masjid-masjid sekitar kita ada tuntunan itu kan, ada kegiatan itikaf 10 malam terakhir. Tapi misalnya kita ada keterbatasan waktu, nggak bisa. Nah apakah untuk meraih Lailatul Qadar itu kita bisa di rumah gitu misalnya? Apakah harus di masjid gitu? Mungkin itu. Dan kira-kira menurut tuntunan Nabi mengejar Lailatul Qadar itu kita harus ngapain gitu? Ya maksudnya walaupun kita tahu tapi mungkin Nabi pernah melakukan itu dan tuntunannya seperti apa? Mungkin itu aja sih. Makasih Ustaz. Baik, Lailatul Qadar tidak untuk dikejar ya, pegel nanti ngejar ya. Jadi begini, pertama soal apa yang dilakukan Nabi, tentu kita punya istilah iktikaf. Iktikaf itu artinya apa? Iktikaf itu apa? Wal mu'tafikat, apa iktikaf? Nanti diistilahkan berdiam diri. Ini diam ngapain itu? Jadi iktikaf itu artinya berdiam diri, fokus dengan ibadah. Ngaji boleh, zikir boleh, ta'lim boleh, sholat boleh. Kerja juga boleh. Fokus ibadah. Tentu isinya yang ibadah, bukan isinya yang bercanda, isinya kemudian kemana-mana, isinya ibadah. Nah, itu iktikaf. Jadi iktikaf itu artinya kita bermalam itu dihidupkan malamnya. Jangan sampai banyak tidurnya. Jadi kalimat Quran, qumil laila illa qalila. Bangunlah malam illa qalila itu artinya apa? Kalau kecuali sedikit itu kecuali sedikit apa? Kecuali sedikit bangunnya apa kecuali sedikit tidurnya? Jadi kecuali sedikit tidurnya. Jadi tidurnya sedikit saja. Nah, nah kalau bisa ya sekarang kita latih. Kita latih malam itu sedikit, tidurnya sedikit aja. Kita nggak apa-apa, siang tidurnya ditambah nggak apa-apa. Tapi malam ditambah bangunnya. Itu iktikaf. Kemudian persoalannya kapannya, nah ini uniknya. Di dalam hadis itu, ada yang mengatakan hadis itu di malam-malam ganjil, ada. Para sahabat ada yang bilang 10 hari full, ada. Tapi salah satu hadis yang kita dapatkan misalnya di dalam riwayat Imam Ahmad, apa tanda malam Lailatul Qadar? Nah ini bisa nanti dibuktikan. Tanda Lailatul Qadar adalah ketika besok paginya matahari bersinar tanpa cahaya. Nanti dibuktikan. Tanpa cahaya. Jadi nanti buktinya begini. Pas 10 hari terakhir atau pas sudah masuk misalnya 20 Ramadan gitu, pasang saja kamera ke arah matahari terbit. Foto tiap matahari terbit itu. Hari apa yang nanti ketika kita foto, dia memang terang, tapi cahayanya tidak masuk ke kamera. Kan kita kalau motret cahaya kan masuk itu cahayanya. Nah ini matahari itu kelihatan jelas. Jadi matahari terang tanpa cahaya. Itu tandanya semalam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita tahu, tandanya sudah telat. Tapi bisa dibuktikan. Banyak teman-teman yang sudah membuktikan banyak. Teman-teman ini kalau membuktikan, buktikan saja. Jadi tiap, ya tentu bukan karena mendung. Kalau mendung berarti nggak cerah. Ini cerah, terang, tapi nggak ada cahaya. Nah itu banyak yang dibuktikan. Dan nanti dicari hadisnya tanda Lailatul Qadar matahari cerah tanpa cahaya, nanti cari saja. Banyak beberapa yang sudah bahas itu dan bisa dicari juga. Nah itu soal kapan Lailatul Qadar. Cuma itu tadi, begitu kita tahu tandanya sudah terlambat. Nah, terus bagaimana ya sudah lakukan. Nah terakhir, apakah boleh di rumah? Sebenarnya iktikaf itu wal mu'tafikat itu
kesunahan iktikaf itu di masjid. Tapi iktikaf itu boleh di rumah. Jadi para ulama begitu menjelaskannya. Sunnahnya iktikaf itu di masjid, tapi iktikaf sendiri itu bisa di rumah. Jadi maksud iktikaf itu adalah menghidupkan malam. Sunnahnya di masjid. Kenapa di masjid? Agar kita tidak terganggu. Karena di rumah pasti ada anak-anak, ada mungkin pembantu yang nyiapin makanan macam-macam lah. Akhirnya kita tidak fokus. Jadi siapkannya di masjid. Bahkan kalau perlu misalnya ya, Nabi itu kan ketika iktikaf itu padahal sampingnya kan rumahnya, tapi dia nggak pulang. Tapi uniknya Nabi itu begitu habis wudhu, rambutnya acak-acakan, yang nyisirin siapa? Yang nyisirin Aisyah lewat jendela. Lewat jendela. Jadi makanya rumah itu jangan jauh-jauh dari masjid. Jangan jauh-jauh dari masjid. Apalagi kalau, nah itu soal bagaimana Nabi dengan istri-istrinya. Nah kapan-kapan nanti belajar bagaimana romantisnya Nabi dengan istrinya itu. Kita itu kadang-kadang nggak seromantis Nabi. Bayangkan Nabi dengan Aisyah itu pernah nonton bareng, ini nonton pentas orang-orang Habasyah yang latihan perang. Kata Urwah, kana haddaha ala haddi. Nabi sama Aisyah itu nempel pipi dengan pipi sambil nonton. Gimana nggak bikin yang lain nggak nyaman gitu ya. Tapi itu Nabi lakuin. Nah, jadi nempelin pipinya ke pipi Aisyah. Nah, sambil nonton. Bukan di bioskop. Kalau di bioskop remang-remang lain-lainan. Jadi itu ya. Jadi itu soal iktikaf. Jadi iktikaf sunnahnya di masjid, boleh di rumah. Terutama mungkin yang perempuan. Apakah perempuan kemudian nggak boleh dong iktikaf? Ya tetap bisa di rumah, tetap bisa iktikaf. Jadi jangan anggap iktikaf itu yang penting di masjidnya. Iktikaf itu yang penting menghidupkan malamnya, bukan di masjidnya. Di masjidnya sunnah, karena terhindar dari banyak godaan tadi kalau di rumah itu. Nah, saya kira itu ya, kira-kira. Saya kira cukup karena mau adzan. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Kalaupun nanti ada kelirunya, salahnya mohon nanti dikoreksi, diingatkan. Insyaallah kita kapan-kapan kita lanjutkan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz Muhyib atas materi yang disampaikan pada sore hari ini. Semoga apa saja yang disampaikan oleh Ustadz Muhyib bisa dilakukan oleh kita dan bisa bermanfaat oleh kita semua. Dan langsung saja mungkin nanti setelah kita tutup nanti bisa yang lain bisa ambil takjilnya di luar. Nanti bisa buka bareng-bareng di sini. Dan nah itu adalah salah satu bonusnya apa? Lah. Enggak apa ambil sini. Salah satu bonus dari pengajian hari ini yaitu kita bisa silaturahim buka bersama seamil lazismu walaupun belum lengkap karena ada yang iya. Ya itu, nah jadinya itu ini kesempatan gitu. Nah tapi ini ada orang Jogja kok. Oke. Oke, mari kita tutup sama-sama acara pada sore hari ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.